Saya Munawarah, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Cirebon. Teman-teman, saya ingin memberikan materi pembelajaran kimia tentang senyawa hidrokarbon. Apabila ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, teman-teman bisa memberikan komentar di bawah ini. Mari kita simak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pagi. Baik, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya, Ibu ulangi ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada sehat semua. Baik anak-anak, Ibu minta tolong, kalau misalkan ada sampah di kolong meja atau di lantai, tolong buangnya di tempat sampah. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, baik sudah ya, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, tolong untuk ketua kelasnya mulai dulu dengan pembacaan doa ya. Dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ya. Anak-anak, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Oke? Adakah yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Siapa? Ibu sebutin ya. Yuli? Hadir ya. Iya, hadir, Bu. Azia? Hadirah. Fahri? Sakit, Bu. Oh, sakit. Feni? Izin, Bu. Oke, baik. Semoga yang sakit dan izin diberi kesehatannya dan kita bisa masuk kelas lagi. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ibu harap anak-anak dapat memahami tentang pengertian isomer senyawa hidrokarbon. Yang kedua, anak-anak dapat memahami jenis-jenis isomer pada senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan jumlah isomer senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Baik anak-anak, anak-anak sebelum ke materi isomer, ada yang masih ingat nggak sih materi kemarin itu apa? Ingat, Bu. Iya, bagaimana Zia? Tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Betul. Senyawa hidrokarbon ini tata namanya gimana sih Zia? Tata namanya untuk apa aja coba? Ada apa aja? Ada 3. Ada alkana, alkena, sama alkuna. Nah, untuk tata nama alkana sendiri, yang pertama ada tentukan rantai utamanya. Yang kedua, yang dekat dengan cabang. Nah, untuk alkena sendiri, tata namanya yang pertama itu rantai utama diambil dari rantai terpanjang. Terus yang kedua ada penomeran yang dekat dengan ikatan rangkap. Nah, untuk yang terakhir alkuna sendiri yaitu tata namanya sama dengan alkena. Oke, baik, betul sekali. Nah, untuk alkana sendiri kan biasanya diakhiri dengan kata ana. Untuk yang alkena diakhiri dengan ena ya. Sedangkan untuk yang alkuna diakhiri dengan una. Nah, untuk alkana kemarin kan tata namanya kita cari dulu nih rantai terpanjangnya yang mana. Nah, karena alkana ini ikatannya tunggal, tidak berangkap 2, jadi kita cara penomorannya itu yang dekat dengan cabang. Sedangkan yang kedua, alkena. Alkena sendiri kan tata namanya itu diakhiri dengan ena ya. Si alkena ini mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi, alkena itu pertamanya kita cari rantai utamanya, rantai terpanjangnya. Lalu yang kedua, yang dekat dengan rangkap 2. Dan untuk yang alkuna sama dengan alkena. Cuman dia Zia masih ingat nggak sih bagaimana rumus dari senyawa hidrokarbon, alkana, dan alkena dan alkuna ini? Ingat, Bu. Ya, apa nih? Yang alkana itu rumusnya itu ada CN
H2N plus 2. Kalau alkena, rumusnya ada CnH2n. Kalau alkuna, CnH2n min 2. Oke, baik. Terima kasih Zia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Zia ya. Bagus sekali. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian isomer. Isomer adalah suatu senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Jadi, misalkan contohnya nih ya, pada senyawa alkana C4H10. Nah, C4H10 ini kan disebutnya adalah butana. Nah, si C4H10 ini mempunyai rumus molekul sama, tetapi strukturnya banyak, mempunyai struktur yang berbeda. Nah, begitu. Jadi itulah yang disebut dengan isomer. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk ke materi selanjutnya, itu kan tentang jenis-jenis isomer hidrokarbon dan bagaimana cara menentukan jumlah isomer senyawa hidrokarbon. Ibu ingin memberikan kelompok dulu ya, membagikan ya. Baik, Ibu akan membagikan kelompoknya ya. Kelompoknya sama dengan yang kemarin. Oke, Ibu sebutin ya. Ada Zea, Yuli, Bambang. Oke, duduknya secara berkelompok ya. Baik, Zea, Yuli, Bambang, dan yang lainnya duduknya secara berkelompok ya. Kalian cari informasi tentang jenis-jenis isomer senyawa hidrokarbon. Dan yang kedua, menentukan jumlah isomer pada senyawa hidrokarbon. Kalian diskusi selama 15 menit ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Oke, baik. Waktunya diskusi sudah habis ya. Nah, Ibu minta tolong untuk kelompok 2 dan 4 kalian presentasikan ke depannya. Baik, silakan presentasi. Baik, presentasinya sudah habis ya. Terima kasih. Baik anak-anak, apakah presentasi yang tadi ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Iya, Yuli gimana? Untuk mengenai materi tentang isomer senyawa hidrokarbon, saya belum terlalu paham, Bu. Belum terlalu paham yang jenis-jenisnya atau apanya nih? Jenis-jenisnya. Oke, baik. Terima kasih ya Yuli. Iya, Bu. Baik, terima kasih Yuli atas pertanyaannya. Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis isomer ya, dan bagaimana sih menentukan isomer pada suatu senyawa hidrokarbon. Jenis-jenis isomer. Isomer mempunyai dua jenis, yaitu ada yang isomer yang jenisnya struktur dan geometri. Nah, isomer struktur ada 3, ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada yang isomer fungsi. Nah, isomer rangka atau yang biasa disebut dengan isomer rantai sama saja ya, isomer rangka atau rantai. Jadi, isomer rantai adalah yang dibedakannya itu adalah perbedaannya, rangkanya. Jadi kerangkanya yang berbeda. Apakah itu rantainya atau bagaimana? Itu yang disebut dengan isomer rangka atau rantai. Lalu, yang kedua adalah isomer posisi. Jadi, isomer posisi bedanya itu adalah letak cabangnya atau posisi pada suatu gugusnya. Jadi itu yang disebut dengan posisinya. Rantainya apakah rangkapnya berbeda atau bagaimana? Itu yang disebut dengan isomer posisi. Yang ketiga adalah isomer fungsi. Jadi isomer fungsi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain. Nanti kita kasih contohnya ya. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Kalian bisa baca di buku ya. Ada pengertian tentang isomer rangka, isomer posisi, dan fungsi. Dan yang ketiga adalah isomer geometri. Isomer geometri adalah yang terjadi karena perbedaan letak suatu gugus di dalam ruangan. Isomer geometri ini terjadi bila di dalam senyawa karbon tersebut terdapat rantai karbon yang membentuk bidang dan terdapat gugus yang sama pada 2 atom. Jadi isomer geometri ini biasanya ada pada senyawa alkena. Oke. Baik, sampai sini paham ya? Kalian bisa cari sendiri tentang penjelasan jenis-jenis isomer senyawa hidrokarbon.
Baik anak-anak, sekarang kalian sudah paham ya tentang jenis-jenis isomer. Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membentukkan isomer pada senyawa alkana. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang isomer alkana. Contohnya itu pada rumus molekul C4H10. Jadi, rumus molekul C4H10 ini mempunyai 2 isomer. Contohnya, begini. Di sini kan rantainya begini ya, CH3, ini kan C4H10 ya, ada 4 ya C-nya. Nah, ini kan ada 4 disebutnya N-butana. Jadi kan normal butana karena tidak ada cabang. Begitu ya. Nah, yang kedua, kerangkanya ada lagi nih, beda nih rantainya. CH3, CH3, CH3. Nah, di sini ada metil. Berarti kan penulisannya dari sini ya, 1 2 3. Bisa kan? Disebutnya adalah 2 metil propana. Nah, ini bisa, dan dari sini juga bisa. Dari sini bisa sama. Nah, ini kan cara penulisnya kan di sini 1 2 3. Jadi 2 metil propana. Nah, ini disebutnya adalah isomer rantai. Atau rangka. Nah, jadi isomer rantai itu disebutnya adalah isomer yang disebabkan dari perbedaan atau kerangka karbonnya. Jadi si isomer ini dapat membentuk rantai. Jadi kan isomernya beda nih. Di sini kan lurus rantainya. Di sini ada cabang. Nah, itu yang disebut adalah isomer rantai atau isomer rangka. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya isomer adalah yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Begitu kan ya? Nah, jadi C4H10 ini mempunyai 2 struktur. Ada yang rantainya lurus dan di sini ada yang rantainya bercabang. Disebutnya adalah isomer rantai atau rangka. Bisa pahami sampai sini? Iya, Bu, paham. Oke. Baik ya, sampai sini sudah paham ya. Nah, kalian bisa pahamin di buku. Di sini ada, saya bacakan ya. Nah, untuk rumus molekul C4H10 di halaman 17 mempunyai jumlah isomer 2. Untuk rumus molekul C5H12 mempunyai jumlah isomer 3. C6H14 mempunyai jumlah isomer 5. Sedangkan untuk C2H16 jumlah isomernya 9. Bisa dipahami ya, untuk jumlah-jumlah isomer ini? Ya, paham. Oke, paham ya. Selanjutnya adalah isomer pada alkena. Baik, Ibu akan menjelaskan isomer alkena pada rumus molekul C4H8. Contohnya ini pada isomer rantai. Di sini kan C4 ya. C4 itu kan alkena. Cn rumusnya adalah CnH2n. Ya. Ya, Bu. CnH2n. Nih, di sini ada CH2 berangkat 2, CH2, CH3 dan dia ada CH2, CH3, CH3. Jadi kalian bisa lihat bahwasanya di sini rantai lurus sedangkan sini adalah rantai bercabang. Nah, itu yang membedakan isomer rantai. Jadi mempunyai rumus molekul yang sama tapi strukturnya berbeda. Paham nggak? Paham ya? Paham, Bu. Nah, di sini juga tekanannya berbeda anak-anak. Ini kan adalah nomor 1 ya. 1 butena. Sedangkan yang di sini namanya adalah 2 metil. Karena ini adalah nomor 2. 1 2 3. Dari sini ya, kita namanya, kita tentukan dulu rantai cabangnya dari sini dan dekat dengan rangkap. 2 metil, ini metilnya ya di nomor 2 ya. 1 propena. Propena. Nah, karena enak. Enak. Nah, dari tata menyemat saja sudah berbeda.
Nah, begitu anak-anak. Ini adalah yang disebutnya dengan isomer rantai. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah terjadi karena perbedaan posisi letak cabang atau ikatan rangkapnya. Nah, di sini kan disebutkan bahwasanya CH2 merangkapnya di mana? Di nomor berapa? 1 ya anak-anak. Iya, Di sini Bu. ikatan rangkapnya di nomor 1, sedangkan di sini ada di nomor 2 kan ya. Nah, di nomor 2 ya. Ini disebutnya adalah 1 butena dan di sini adalah 2 butena. Berarti isomer posisi itu terjadi karena nomor ikatan rangkapnya itu terletak berbeda. Itu adalah isomer posisi. Baik, nah ini kan disebutnya adalah isomer posisi. Jadi, isomer posisi terjadi karena perbedaan posisi letak cabang atau ikatan rangkapnya. Nah, ini kan ikatan rangkapnya berbeda ya. Ini di nomor 1, sedangkan ini di nomor 2. Jadi ini disebutnya adalah 1 butena dan ini adalah 2 butena. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, di sini kita tentukan ya, apa aja sih isomer dari C48 ini. Berarti kan tadi Bu, saya sudah jelaskan ya, isomer dari alkena ini ada 3 anak-anak. Jadi ada CH2, CH, CH2, CH3, disebutnya adalah 1 butena. Dan ini CH3, CH, CH3, disebutnya adalah 2 butena. Dan ini adalah 2 metil, 1 propena. Jadi, isomer dari C48 ini mempunyai 3 isomer. 1 butena, 2 butena, 2 metil, 1 propena. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ibu akan menjelaskan tentang isomer geometri. Isomer geometri. Baik anak-anak, sekarang ada isomer geometri. Masih sama ya, rumusnya C48 ya. Kita contohkan pada 2 butena, CH3, CH, CH, CH3. Pengertian dari isomer geometri adalah perbedaan letak suatu gugus di dalam ruangan. Jadi, bidangnya ini berbeda. Kita contohkan seperti ini. Ini adalah isomer geometri ya. CH, CH, CH3, CH3. Nah, ini kan CH3 sama CH3-nya apa namanya? Tidak berseberangan ya? Iya, Bu. Tidak berseberangan. Sedangkan ini berseberangan. Ini berseberangan nggak? Nyebrang Iya, nggak? iya nyebrang. Nah, ini disebutnya adalah cis. 2 butena. Sedangkan apabila berseberangan disebutnya adalah trans. 2 butena. Isomer geometri ini biasanya hanya ada di alkena. Paham nggak? Kenapa ini disebut cis? Karena tidak berseberangan tidak ya. berseberangan. CH3-nya kan sejajar nih. Iya, Bu. Paham? Paham. Kenapa ini disebut trans? Karena CH3 berseberangan dan hanya juga berseberangan kan ya? Iya, Tuh. Bu. Sedangkan ini hanya sejajar ya? Iya, Bu. Tuh. Ini adalah cis 2 butena, sedangkan ini adalah trans 2 butena. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan tentang isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometri. Sudah paham ya? Iya, Bu, Paham sudah. ya? Paham. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan isomer pada alkuna. Nah, isomer pada alkuna ini tidak ada isomer geometri. Isomer alkuna hanya ada pada isomer posisi dan rantai. Kalau tadi kan ada isomer geometri karena pada alkena yang cis dan trans itu loh. Paham ya? Iya, Bu. Nah, kita tentukan nih bagaimana sih isomer alkuna pada C58. C58. C-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. CH3, CH2,
CH2, CH, CH ini ya. Betul tidak? Hanya 8. 2, 2, 2. 7 ya, ditambah 1 berapa? 8 ya. 8. C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Iya betul, Bu. Disebutnya adalah 1 Petuna. pentuna. Pentuna. Oke, kita cari lagi ya. CH3, C, misalkan rangkapnya di nomor 2. Nah, ini disebutnya adalah 2. Nomor berapa coba rangkapnya? Nomor 2 ya. Iya, Bu. 2 Pentuna. Jadi, ini adalah disebutnya adalah isomer posisi. Kita lihat nih. Rantai rangkap 3-nya ada di nomor 1, sedangkan di sini rantai rangkap 3-nya ada di nomor 2. Berarti kan posisi ikatan rangkapnya berbeda ya? Iya, Itu Bu. disebutnya isomer posisi ya, anak-anak. Iya, Bu. Oke. Ada lagi nih isomer rantai. Nah, ini kan isomer rantai ya, berarti kan ini ada cabangnya nih. Bisa kita lihatnya. Tadi di atas nggak ada cabangnya ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, coba kita beri nama ya. Kita beri nama itu yang dekat dengan rantai rangkap 3 ya. Di sini kan, bukan dari sini anak-anak. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, begini. Jadi, metilnya di nomor 3 ya. 3 metil, 1 butuna. Karena rangkapnya di nomor 1 ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Jadi, isomer alkuna ini dimiliki 2 isomer. Ada isomer rantai dan isomer posisi. Tidak ada isomer geometri. Baik anak-anak. Baik. Jadi sampai sini ada yang tanyakan lagi? Udah paham? Sudah, Bu. Oke, baik. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Ada. Oke, bagaimana, Zia? Ya, bagaimana Zia kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, isomer sendiri adalah yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda, Bu. Isomer sendiri itu ada 3, yaitu ada isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometri. Oke, baik. Terima kasih Zia. Ya, sama-sama, Bu. Kesimpulannya, Ibu akan mendapatkan kesimpulan lagi ya. Isomer adalah suatu peristiwa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi mempunyai rumus struktur berbeda. Contohnya tadi ya, saya sudah jelaskan pada rumus molekul yang sederhana itu C4H10 pada alkana. Dia itu kan mempunyai rumus, mempunyai struktur yang berbeda kan, ada 2 isomernya. Jadi dijelaskan ya. Nah, isomer ini terdiri dari 2 jenisnya, ada isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur itu ada isomer rantai atau kerangka, yang kedua ada isomer posisi, yang ketiga ada isomer fungsi, dan yang itu kan ada isomer geometri. Jadi isomer rantai ini misalkan ada suatu molekul, dia itu mempunyai rantainya berbeda gitu kan, ada yang bercabang gitu kan. Nah, itu yang disebutnya isomer rantai. Sedangkan isomer posisi adalah contohnya itu pada rangkapnya, posisi rangkapnya itu berbeda. Misalkan ada di 1 butuna, ada yang di 2 butuna, itu yang disebutkan adalah isomer posisi. Nah, isomer geometri adalah isomer yang mempunyai ruangannya berbeda. Misalkan pada cis dan tran. Cis itu kan berbeda ruangannya ya, sama ruangannya sejajar. Sedangkan tran itu kan berbeda ruang. Jadi kan CH3-nya di atas, ada yang di bawah. Nah, itu kan tidak sejajar. Itu yang disebutkan isomer geometri. Nah, isomer geometri ini hanya ada pada alkena. Nah, begitu paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, sampai sini sudah paham ya. Baik, Ya, Bu. sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan PR di rumah untuk kalian. Kalian buka halaman 40
kalian isi pilihan ganda dan esai kalian kumpulkan pada minggu depan. Bisa dipahami anak-anak sampai sini? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah reward atau hadiah. Nih, kira-kira untuk siapa ya? Aku. Oke, ini adalah untuk Azia yang sudah menolong Ibu untuk menjawab soal, dan ini adalah untuk Bambang. Silakan Bambang diambil. Oke, baik. Terima kasih Azia dan Bambang sudah membantu Ibu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Baik, anak-anak, sebelum mengakhiri, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya menutup pembacaan doa terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalam yawma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.